kelas 10E. Di sini aku mau jelasin tentang bakteri. So, first of all, aku pasti bakal jelasin dulu tentang apa sih bakteri itu. Apa sih bakteri itu? Nah, aku kan udah cari beberapa sumber dari artikel-artikel dan aku di sini mau sedikit ngebacain dari Wikipedia. Bakteri itu kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul dan saat ini menghuni sebagian besar habitat di bumi. Nah, itu adalah bakteri menurut Wikipedia. Oke, jadi aku udah sedikit menangkap kalau misalnya bakteri ini tuh adalah termasuk ke dalam kelompok mikroorganisme yang bersel satu. Alright, sekarang kita masuk ke struktur bakteri. Struktur bakteri itu ada dua, struktur bagian dalam dan bagian luar. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, aku izin ngejelasinnya sedikit ngebaca dari website. Nah, teman-teman dan Ibu, di sini aku mau ngejelasin struktur luarnya dulu, mulai dari kapsul, dinding sel, dan membran plasma. Oke, kapsul. Kapsul ini lapisan luar yang licin dari polisakarida atau polipeptida. Berfungsi sebagai perlindungan, membantu melekat pada permukaan dan melindungi dari sistem kekebalan inang. Selanjutnya, dinding sel. Dinding sel ini lapisan pelindung yang kaku di luar membran plasma, terbuat dari peptidoglikan. Fungsi utamanya adalah memberikan bentuk dan melindungi dari tekanan osmotik. Nah, selanjutnya ada membran plasma, lapisan tipis yang mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Tadi itu yang aku bacain dan aku sampaikan adalah struktur luarnya. Sekarang adalah struktur dalamnya. Nah, struktur dalam ini punya 5. Ada sitoplasma, nukleoid, terus ribosom, plasmid, granula penyimpanan. Yang pertama adalah sitoplasma. Sitoplasma ini cairan kental di dalam sel tempat semua organel berada. Nah, selanjutnya nukleoid, daerah di dalam sitoplasma tempat materi genetik bakteri satu kromosom sirkular berada. Ribosom ini organel yang bertugas untuk sintesis protein. Nah, selanjutnya ada plasmid. Potongan DNA sirkular tambahan di luar kromosom sering membawa sifat tambahan seperti resistensi antibiotik. Nah, selanjutnya granula penyimpanan. Granula penyimpanan ini menyimpan cadangan makanan atau nutrisi lain. Oke, ternyata ada struktur tambahan. Struktur tambahan ini dapat dimiliki beberapa jenis bakteri. Oke, struktur tambahannya itu ada flagella. Flagella ini struktur berbentuk cambuk yang membantu pergerakan bakteri mencari nutrisi atau menghindari lingkungan yang tidak menguntungkan. Terus ada pili. Pili ini struktur seperti rambut halus yang bisa berfungsi untuk melekatkan diri pada permukaan atau untuk transfer genetik. Terus yang terakhir ini ada endospora. Endospora ini struktur yang dibentuk untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrem seperti kekeringan atau suhu tinggi. Alright, sekarang kita masuk ke ukuran bakteri. Nah, kalau misalnya kita bilang bakteri atau kayak kita
dengar kata bakteri tuh pasti ukurannya yang ada di pikiran kita tuh kan kayak mini-mini sampai nggak kelihatan. Ya emang. Oke, ini menurut Wikipedia ya, bakteri itu memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Sel bakteri biasanya sekitar sepersepuluh sel eukariota dan biasanya berukuran 0,5 sampai 5 mikrometer. Nah, berarti bakteri itu kecil banget ya. Bakteri juga dapat hidup di tanah, di air panas yang asam, limbah radioaktif, juga kerak bumi. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis bakteri. Nah, jenis bakteri itu banyak ya. Of course, banyak. Bakteri juga banyak bentuknya, ada yang bulat, batang, dan spiral. Nah, maka dari itu kita di sini akan membahas jenis bakteri berdasarkan bentuknya. Pertama, kokus atau bulat. Nah, bakterinya tuh ada monokokus, diplococcus, tetracoccus, staphylococcus, streptococcus, dan sarkina. Lalu ada basil atau batang. Oke. Yang kedua ada basil atau batang. Nah, ada monobasil, diplobasil, streptobasil, dan kokobasil. Selanjutnya yang spiral, ada spirilium, spirochaete, terus juga ada vibrio. Nah, itu teman-teman, jenis-jenis bakteri udah aku sebutin. Nah, kan kita tahu tuh ya, bakteri itu sebenarnya punya manfaat atau enggak sih? Jawabannya tuh ada. Bakteri juga punya manfaatnya. Kita bahas manfaat bakteri itu sebenarnya apa sih? Manfaat bakteri itu meliputi menjaga kesehatan tubuh manusia, berperan dalam pembuatan berbagai produk makanan dan obat-obatan, serta penting untuk kelestarian ekosistem. Jadi, peran bakteri dan manfaat bakteri itu cukup penting karena tadi yang udah aku sebutin. Bakteri itu bisa menjaga kesehatan tubuh manusia, terus juga berperan dalam pembuatan berbagai produk makanan dan juga obat-obatan. Kan kalau nggak ada bakteri gimana? Wah, kacau. Oke, di sini aku bakal menyampaikan bakteri apa aja sih yang menguntungkan dan yang merugikan. Jadi yang menguntungkan itu ada Lactobacillus bulgarisus. Nah, itu tuh untuk membuat yogurt. Nah, terus yang merugikannya ada Clostridium botulinum. Nah, itu tuh bisa bikin keracunan makanan. Nah, udah ya, itu aja contohnya. Sebenarnya masih banyak, cuman aku di sini mau nyebutin masing-masing satu contoh aja. Oke, teman-teman semuanya, sekian dari aku tentang bakteri ini, mulai dari apa itu bakteri, struktur bakteri, nama-nama bakteri, bentuk-bentuk bakteri, pokoknya semua bakteri itu udah aku jelasin di sini. So, thank you dan terima kasih untuk Ibu. Dadah, selamat sore.